Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini murid-murid? Alhamdulillah. Masih pada semangat nggak nih belajarnya? Kalau masih semangat, ayo tolong dikeluarkan bukunya, pulpennya, semua di atas meja. Oke, udah? Dah. Bapak akan absen kalian terlebih dahulu ya. Abdul Hafiz, Hilman Cahyadi, Paradiba, Anissa Rahman, Solahuddin. Kemana Solahuddin? Nggak ada keterangan. Oke, nanti Hafiz tolong dicatat ya namanya. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara menyucikannya. Kenapa pembelajaran kali ini penting? Karena agar kalian tahu gitu, dapat mengidentifikasi apa sih yang termasuk najis dan gimana cara kita menyucikan najis tersebut. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nazifun yuhibbun nazofah. Allah itu suci, menyukai kesucian. Nazifun yuhibbun nazofah. Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Jadi kalau kita jadi pribadi ya, kita harus bersih, kita harus suci ya, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, materi atau metode yang Bapak gunakan kali ini adalah with note taking. Jadi setelah Bapak menjelaskan materi, Bapak akan memberikan kalian lembar LKPD, nanti kalian akan mengisi dan Bapak akan beri waktu 1 menit. Yang bisa kalian maju dan Bapak akan kasih hadiah. Oke, sebelum kita masuk materi, Bapak ingin ngetes kalian dulu nih. Apakah najis itu cuma yang berbau dan yang kotor? Enggak. Ragu. Apakah semua najis itu cara menyucikannya itu harus sama? Atau maksudnya menyucikan najis itu caranya sama gitu? Nggak tahu. Oke, nggak apa. Kita next dulu ya. Pengertian najis, Bapak akan minta Lutfi. Coba Lutfi baca. Logotan Zaru sih hatus sholat sih hatus murah hiso. Oke Lutfi, tolong Qurannya ditingkatkan baca Quranmu ya. Jadi najis secara bahasa itu mayus takdaru, sesuatu yang dianggap jijik. Itu najis menurut bahasa. Sedangkan najis menurut syariat, menurut istilah adalah yamna'u sihata sholah, yang mencegah kesahan kita sholat. Jadi kalau misalnya kita sholat masih ada najis nih, baik di badan kita, di baju atau di tempat, maka sholat kita sah atau enggak? Enggak, karena masih ada najis. Oke, boleh di next. Kita masuk ke dalam dalil. Coba Sylvia baca. Ya. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, lanjut hadisnya. Ya. Apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak 7 kali. Oke, terima kasih Sylvia. Oke, udah jelas ya kalau dalil mah. Langsung aja kita next. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam najis. Coba tolong Siva bacakan. Faslun an-najasatu salat mughalladatu wa mukhafafatu wa mutawassitatu wal mughalladatu najasatu qalbi wa khinziri wa fara'u ahadima wal mukhafafatu wa musabihi ladzi lam yuqa
Ghairu labani walam yabghil haulaini wal mutawassitatu. sa'irun najasati. Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Jadi najis ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama mughal, yang kedua, yang ketiga mutawassita. Yang pertama najis mughallazo. Najis mughallazo ini adalah najis tingkatan yang paling berat. Ya, yang paling berat. Apa itu najis mughallazo? Najasatul kalbi wal khinzir adalah najis dari babi atau anjing. Baik itu liurnya, pupnya, pipisnya, itu semua najis mughallazo atau najis yang berat. Yang kedua, Lutfi, najis apa? Enggak, Lutfi mas. Apa yang kedua, Lutfi? Yang kedua, mukhaffafa. Mukhaffafa itu najis yang paling ringan. Ya, apa itu yang termasuk najis mukhaffafa? Baulis sobi alladzi lam yut'am ghairu laban. Najis dari air kencing bayi yang belum belum makan, hanya minum ASI. Walam yuballigil haulain, dan dia juga belum lewat dari 2 tahun. Walaupun udah 5 tahun, ya. Walaupun dia belum makan, hanya minum ASI, tapi usianya udah 5 tahun, itu masuknya ke mana, najis mana? Termasuk mukhaffaf enggak? Enggak dong, kok ragu. Oke, yang terakhir ada najis mutawassito. Najis mutawassito ini adalah yang tengah-tengah, enggak berat, enggak juga ringan. Apa itu mutawassito? Sa'irun najasat. Selain najis yang tadi, selain babi atau anjing, selain anak kecil, apa contohnya? Darah, nanah, apalagi? Muntah, koreng bisa. Bagus. Oke, boleh next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara menyucikan najis, Bapak akan ngasih tahu nih. Jadi najis itu ada 2 kategori. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah itu najisnya masih ada bentuknya, masih ada baunya, masih ada warnanya, masih ada rasanya, masih ada. Tapi kalau najis hukmiyah, tolong Arkan. Kalau najis hukmiyah, ya, adalah bentuknya udah nggak ada, warnanya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, tapi masih ada najisnya. Nah, gimana cara menyucikannya? Gimana? Nah, ini kita bahas. Yang pertama, najis mughallazo. Nah, najis mughallazo ini ada yang tahu nggak cara menyucikannya gimana? Pakai tanah, Pak. Nah, bagus. Jadi kita harus membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu dari basuhan itu menggunakan tanah atau debu. Kemudian yang kedua, ada najis apa, Lutfi? Mukhaffafa. Tadi najis mukhaffafa apa Bandang? Yang belum? Ya, bagus. Gimana cara menyucikan najis mukhaffafa? Dengan cara kita mencipratkan air kepada pipisnya bayi tersebut. Baru kita elap. Kemudian yang ketiga ada najis mutawassito. Rafli, apa tadi najis mutawassito? Koreng. Nah, gimana cara kita menyucikan najis mutawassito? Dengan cara kita menghilangkan dulu nih ain najisnya. Tadi ain najis itu apa? Bentuknya, warnanya, baunya. Nah, kita hilangin dulu itu. Kalau udah hilang, baru kita menyiram, lalu kita elap. Paham? Coba Bapak tanya satu-satu dulu nih. Mesya, ada berapa tadi najis? Apa aja? Ya, Fariha, mughallazo itu apa? Ya, contohnya. Ya. Terus Hilman, najis mukhaffafa itu apa? Apa contohnya?
Air? Iya, bagus. Terima kasih. Coba Nabila. Najis mutawasito itu apa? Sedang, Pak. Ya, contohnya darah. Darah. Terus korek. Ya, bagus. Ya, boleh next. Nah, kita masuk ke dalam, karena kita sudah sampai di akhir materi, ya kita akan masuk metode berikutnya, yaitu with note taking. Bapak akan memberi kalian coba satu-satu ya. Iya, kerjain. Ya, kerjain lah. Kurang lebih ya. Kasih belakang satu kalau itu. Oke, Bapak beri kalian 1 menit yang bisa kalian tunjuk tangan, kalian presentasi di depan, nanti Bapak akan kasih hadiah. 1 menit, Bapak mulai dari sekarang. Tiga 30 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa yang sudah selesai dan mau maju? Lutfi udah selesai? Udah, Pak. Oke, coba Lutfi. Teman-teman tolong diperhatikan ya, kalau Lutfi salah, bilang salah. Oke, Lutfi, ayo silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najis yaitu mukhawafa, mutawasito, sama mughalladhah. Ya. Itu mukhawafa itu najis yang sedang. Paling bawah, najis yang paling udah yang bukan termasuk mutawasito, bukan mughalladhah. Yaitu contohnya seperti luka, tanah, darah, koreng. Cara mencucikannya dia dicuci dulu nih, dilap sampai bersih. Dihilangkan dulu. Dia dihilangkan luka-lukanya atau darah-darahnya. Sungguh dong. Dihilangkan dulu ain najisnya. Najisnya gitu dihilangin baru. Tapi nggak tahu kok boleh ditutup dulu. Kalau gitu. Pokoknya dihilangin gitu ya. Habis itu ada di sini dua najis mutawasito, yaitu najis sedang. Seperti yang tadi bapaknya sebut, najis yaitu bayi yang umur 2 tahun, kencing anak bayi yang umur 2 tahun. Ya. Contohnya, terus cara mensucikannya itu disiram aja najisnya, disiram, habis itu ke cuci, dilap, habis itu ya udah, habis itu udah selesai. Terus ya itu najis mughalladhah, ini najis yang sangat berat banget, nggak kuat. Itu najis anjing, babi dan lain-lain. Nah, terus cara mencucikannya gimana nih? Jadi cara mencucikannya itu dia memakai debu cara 7 kali atau tanah, gitu ya. Bisa dibasuh. Bener gak nih? Bener gak? Kamu kurang memperhatikan Bapak berarti nih. Coba yang bener gimana? Coba Faria gimana? Oke, Faria maju. Gimana Faria? Oke, pertama ada najis semua bapak. Najis bapak ini najis kecil. Contohnya yaitu pipis bayi yang belum makan apapun kecuali ASI.
Nah, cara mensucikannya itu dengan percikan air lalu dibersihkan najisnya. Yang kedua ada mutawasito, yaitu najis sedang. Ini contohnya seperti darah, nanah, koren, segala macam itu. Nah, bisa dibersihkannya dengan cara kita bersihkan dulu najisnya, lalu kita lap bekasnya. Nah, yang terakhir ada mughaladzah najis berat, contohnya anjing dan babi. Itu dibersihkannya disiram, disembur, dibasuh dengan air 7 kali, lalu pakai tanah. Ya. Yang betul di mana nih? Pariha. Oke, hadiahnya bagi 2 atau Pariha aja? Pariha aja. Oke. Lutfi terima kasih ya. Lutfi kurang. Oke, Pariha. Oke, silakan duduk. Oke. Mungkin itu saja ya pembelajaran menggunakan bit not taking. Gimana metode menggunakan metode ini? Seru atau tidak? Makanya Lutfi. Ya, Lutfi tetap semangat Lutfi ya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak akan menggunakan snowball throwing ya. Jadi Bapak punya 2 kertas, di dalamnya ada pertanyaan. Nanti satu akan Bapak lempar ke perempuan, satu akan Bapak lempar ke laki-laki. Udah siap? Siap. Ayo coba Bapak lempar nih, tangkap. Oke, mau siapa dulu? Pak Irus dulu atau Nazifa dulu? Oke, Nazifa dulu. Ya, coba baca pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah semua najis memiliki cara penyucian yang sama? Ya, apa Nazifa jawabannya? Itu tidak. Karena cara penyucian najis itu berbeda sesuai jenisnya. Najis mukhafafah disucikan dengan memercikan air. Kemudian najis mutawasito dicuci hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Sedangkan najis mughaladzah dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Oke, bagus. Terima kasih Nazifa. Oke, Pak Irus. Apakah najis itu hanya yang berbau dan terlihat kotor? Jawabannya tidak. Najis ditentukan berdasarkan syariat, bukan hanya karena terlihat kotor atau berbau. Dalam fikih terdapat najis ainiyah, yaitu najis yang masih tampak warna, bau, atau rasanya. Dan najis hukmiyah, yaitu najis yang bekasnya sudah tidak terlihat tetapi tetap dihukumi najis dan harus disucikan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita tutup, ada nggak nih yang ingin bertanya? Apa Abdul Hafiz? Kampungnya di mana Hafiz? Kampungnya di mana? Kenapa Hafiz? Oh iya. Saya kesandung. Sandung. Nah, pas mau sholat saya ragu nih, pakai saya boleh apa enggak gitu. Karena kan merah. Oh oke. Jadi ketika Hafiz mau ke masjid, Hafiz jatuh di tanah merah. Lalu Hafiz ragu apakah pakaian tersebut boleh digunakan untuk sholat atau tidak. Jadi dalam salah satu kaidah fikih ada kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi setiap sesuatu itu pada dasarnya suci. Kecuali Hafiz jatuh nih. Pas bangun ada kembang pasir gitu. Ya. Kalau ada kembang pasirnya, ada indikator bahwa itu najis, ya, maka pakaian Hafiz najis. Tapi kalau nggak ada apa-apa, baunya nggak ada, dicium nih, wah aman nih, nggak ada bau yang nggak enak gitu. Berarti tetap suci. Jadi Hafiz boleh untuk sholat. Oke, jelas Hafiz? Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, nggak ada ya. Oke, Bapak akan bertanya siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Ya, Adelia. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam, diwajibkan agar ibadah khusus sholat dapat dilaksanakan dengan sah. Dalam fikih najis dibagi menjadi 3 macam. Kedua, najis mutawasito, sedang, dan juga ada mughaladzah. Masing-masing memiliki contoh dan tata cara. Tolong dengarkan Lutfi. Lutfi tolong perhatikan, dia bisa nih. Fariha? Oke, terima kasih Adelia. Berarti kalian sudah mendengarkan nih penjelasan Bapak, karena tadi udah ada yang bisa maju, udah ada yang bisa menjawab pertanyaan, juga sudah bisa menyimpulkan materi pada hari ini.
Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Nanti kalian buat mind mapping ya. Jadi najis terbagi menjadi 3, pengertiannya, contohnya, lalu cara penyuciannya. Nanti dipakai bingkai ya. Oke. Semoga yang kita pelajari hari ini ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Bapak mohon maaf kalau Bapak banyak salah dalam perkataan karena tadi kita ngomong tentang najis ya. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tolong ketua kelas pimpin doa. Duduk siap gerak, mari teman-teman kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Hilman.